Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Pemirsa MK Channel rahimani wa iyyakumullah. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini kita semuanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan tugas penghambaan kepadanya. Setelah semalam kita diistirahatkan. Di dalam sebuah doa, istirahat tersebut disebutkan juga sebagai kematian. Ini tercermin di dalam doa kita setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang ahyana ba'dama amatana, telah menghidupkan kita kembali setelah ba'dama amatana. Allah mematikan kita semuanya. Mati di sini tentunya juga bukan mati dalam artian keluarnya ruh dari jasad, ya, tetapi kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dikaruniakan kepada kita, disertai kemampuan untuk mensyukurinya. Sehingga kelak di akhirat, ya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit. Kenapa dikatakan termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali min ibadiyasy syakur, hamba-hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Sahabat MK Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun Anda bisa mengikuti siaran ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semuanya agar menyembah kepadaku. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah, tugasnya satu, liya'budun, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir, ya. Manusia terakhir kita tidak tahu siapa yang paling terakhir nanti sebelum kiamat terjadi. Tugasnya sama, ya'buduni, semuanya menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentunya juga ditangkap oleh setan. Ketika setan diusir dari surga karena tidak ya'bud, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan pembangkangan setan kepada perintah Allah, ya, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, setan aba wastakbaro, menolak dan istikbar. Dia merasa besar, merasa sombong, ya, sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Timbullah dendam kesumat dari iblis, yang kemudian dendam kesumat ini diwariskan kepada keturunannya, ya. Siapa keturunannya? Ya, keturunannya syaitan dari kalangan jin, ya. Setan dari kalangan jin. Kemudian setan dari kalangan jin mengajak sekutunya, yakni setan dari kalangan manusia, untuk bersama-sama menyesatkan manusia dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan penyembahan kepada selain Allah. Tentu komitmen setan ini tidak bermain-main,
ya. Dia bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga agar manusia dan jin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah tidak beribadah kepada Allah, bahkan menjadi pengikut setan. Inilah hakikat pertarungan yang abadi, pertarungan antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan setan. Sahabat MK Channel yang saya hormati, saya cintai, dengan berbagai perangkat yang dimilikinya, tentu setan akan mengerahkan segenap kemampuannya. Bagaimana manusia agar manusia tidak menjadi hamba Allah, manusia membangkang kepada Allah, manusia mengikuti titah dari setan, ya. Nah, sementara kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan setan yang dia miliki, dia tidak akan terus berhenti siang malam 24 jam. Bahkan kalau waktu itu ada lebih dari 24 jam, setan akan menghabiskannya untuk menggoda umat manusia. Bahkan kalau ada tempat selain di bumi, setan akan terus mengejar manusia agar bisa menyesatkan manusia dan jin tentunya juga, yang keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Nah, sementara kita makhluk yang lemah tentunya juga tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu melawan setan, ya. Tidak akan mampu melawan setan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tercermin di dalam kalimat ibadah kita yang namanya hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Untuk ini, sahabat MK Channel yang saya hormati, satu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Abbas akan keluar dari masjid, saat itu Ibnu Abbas masih kecil, ya, masih usia remaja. Rasul menyebutnya dengan al-ghulam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, Ibnu Abbas mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku berada tepat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat." Ya. Kalimat ini tentunya juga beberapa nasihat, ya, yang terangkai di dalam beberapa ungkapan. Pertama, ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah, yahfadka, pasti Allah akan memeliharamu. Ya. Peliharalah Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Ya. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, tajidhu tujahaka, pasti kau akan mendapati Allah tujahaka, berada di hadapanmu. Kemanapun kamu melangkah, apabila kau senantiasa memelihara Allah Subhanahu wa taala, memelihara perintahnya dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah, memelihara larangannya dengan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahaka, maka kau akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala di sana. Termasuk pertolongan Allah ini adalah dalam bentuk kekuatan dalam menghadapi gangguan dan godaan syaitan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta kepada selain Allah, kata Rasul. Kenapa harus meminta kepada Allah? Mau minta kepada siapa? Minta itu tentu juga kita harus minta kepada yang punya. Kita minta uang kepada orang miskin, nggak mungkin kita akan diberikan uang. Kita minta makanan kepada orang yang tidak memiliki makanan, kita tidak akan mendapatkan makanan. Kita minta kesehatan kepada orang yang tidak memiliki kesehatan, nggak mungkin kita mendapatkan kesehatan.
ya. Kita meminta ilmu kepada orang yang tidak punya ilmu, kita tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Pun demikian selanjutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani. Dia zat yang maha kaya. Punya segala pun. Segala apapun Allah Subhanahu wa taala punya, ya. Allah punya kehidupan, mintalah kehidupan kepada Allah. Allah punya kesehatan, mintalah kesehatan kepada Allah. Allah punya rezeki, mintalah rezeki kepada Allah, ya. Allah punya kebahagiaan, mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuatan, mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak akan mampu menolong. Yang mampu menolong hanya Allah. Karena Allah lah zat yang memiliki segala-galanya. Sahabat MK Channel yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan panduan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un alim." Ketika kau merasakan ada gangguan dari setan, ya, fasta'idz billah innahu samii'un alim. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan di akhir Al-Qur'an ini ada 2 surat, ya, yang secara khusus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan tentu juga kepada kita selaku umatnya, agar kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini namanya surat Mu'awwidzatain, ya. Kenapa dinamakan surat Mu'awwidzatain? Karena surat ini mengandung makna meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mu'awwidzatain. Sebab nuzul atau sebab turun ayat ini, sebagaimana riwayat yang masyhur dan sahih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi, ya. Kemudian Rasulullah SAW merasakan sesuatu di dalam dirinya. 2 malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjenguknya. 2 malaikat ini kemudian berdialog, dan dialog ini direkam oleh Rasulullah SAW. Malaikat yang satu bertanya, apa yang menimpa hamba ini? Malaikat yang satu menjawab, dia disihir. Malaikat yang satu bertanya lagi, siapa yang nyihirnya? Lubed al-Asam. Kemudian media sihirnya di mana? Di sumur Fulan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar ini, ya, menyuruh kepada para sahabat untuk mencari sumur tersebut, ya. Dan begitu ditemukan sumur tersebut, sahabat yang ditugaskan kemudian turun ke dalam sumur, dan didapatinya di dalam sumur tersebut airnya berwarna merah. Kemudian ada batu, diangkat batunya, di bawahnya ternyata ada media sihir dalam bentuk buhul-buhul. Kemudian diangkat, dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan 11 ayat surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Begitu dibacakan satu ayat,
Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1 ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas 2 ikatan, terus sampai selesai 11 ayat. Selesailah 11 ikatan tersebut terlepas, kemudian Rasulullah SAW sehat seperti biasa. Sahabat yang channel yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas ini sekaligus mengajarkan kepada kita semuanya, ketika terjadi gangguan dari setan, baik itu gangguan bentuknya penyakit seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW yang disihir oleh Labid al-Asam, ataupun gangguan lain, ya, banyak gangguan setan. Di antara bentuk gangguan setan itu adalah kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan enggak suka kalau kita rajin ibadah. Maka setan mengganggu kita dengan bentuk malas ibadah. Ketika tidur, mau bangun itu susah untuk bangun untuk melaksanakan ibadah. Dipanggil hayya 'alas shalah, ya, kita malas untuk menuju ke tempat ibadah. Diperintahkan untuk melaksanakan saum, selalu bikin alasan, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, tidak menutup aurat. Begitu dan seterusnya. Pun demikian, hawa nafsu, lewat hawa nafsu, keinginan nafsu, setan menyuruh kita agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang zina, setan justru menyuruh manusia untuk berzina. Allah melarang membunuh, setan mendorong manusia agar melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang mencuri, setan menyuruh manusia hamba Allah Subhanahu wa taala agar mencuri, dan begitu selanjutnya. Ya. Itu semuanya sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melawan gangguan dan godaan setan itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ilmu, bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan. Demi Allah, setan itu tidak akan mampu dilawan dengan jabatan. Setan itu tidak akan mampu dilawan dengan kekayaan. Setan itu tidak akan mampu dilawan dengan ilmu pengetahuan. Karenanya bisa jadi ada pejabat yang terganggu oleh setan, dirayu oleh setan, mengikuti ajakan setan. Jabatan tidak akan mampu menolak bujuk rayu dan godaan setan. Ada juga orang yang kaya digoda oleh setan, ikuti bujuk rayu setan, terpeleset. Atau juga ada orang yang berilmu, terpeleset juga ketika diajak oleh setan. Ya. Kenapa? Bukankah dia orang yang berilmu? Bukankah dia mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sahabat, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada pejabat, pejabat tidak akan mampu menolak gangguan setan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada orang yang berilmu, maka orang yang berilmu tidak akan mampu melawan setan. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada orang kaya tidak akan mampu menolak godaan setan. Kalau begitu, mending jadi rakyat biasa aja. Kalau begitu, mending jadi orang bodoh saja. Kalau begitu, mending jadi orang miskin saja, agar tidak mampu digoda setan. Enggak begitu juga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu berpengalaman sangat lama, ya. Dan ilmu bagaimana dia menggoda manusia itu sangat banyak. Maka ketika berhadapan dengan pejabat, dia sudah punya pengalaman bagaimana dia menggelincirkan pejabat. Fir'aun sudah berhasil digelincirkan oleh setan. Namrud sudah berhasil digelincirkan oleh setan. Sudah banyak pejabat yang digelincirkan oleh setan. Ya. Orang berilmu sudah banyak yang digelincirkan oleh setan. Ya. Bal'am bin Ba'ura termasuk salah satu profil orang berilmu yang digelincirkan oleh setan. Ya. Orang yang kaya, Qarun di antaranya, termasuk salah satu
manusia kaya yang berhasil digelincirkan oleh setan. Ya. Jadi jangan karena kekayaannya merasa aman, ya, merasa aman, tenang saya mempunyai banyak harta, tenang saya mempunyai banyak ilmu, tenang jabatan saya tinggi. Enggak ada yang aman dari tipu daya setan, tidak ada yang aman. Ya. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu meruntuhkan kepongahan Firaun. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu merontokkan kepongahan Namrud, ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu meruntuhkan kepongahan Herodes dan selanjutnya. Ya. Pun demikian dengan rakyat biasa. Jangan kira bahwa rakyat biasa lebih aman dari gangguan setan, tidak. Rakyat biasa pun tidak sedikit yang terpedaya, ya. Pun demikian orang-orang miskin pun tidak sedikit yang terpedaya, ya. Bahkan kita mungkin masih hafal ungkapan dari salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu bisa menyerumuskan seseorang kepada kekufuran. Berarti dia mengikuti jejak langkah setan karena kekafirannya. Ya. Tiba-tiba ketika banyak kebutuhan, ya, butuh biaya buat sekolah anak, butuh untuk pengobatan, ya, butuh untuk makan sehari-hari, datang orang yang menawarkan jasa, ya. Meskipun hanya dengan sebungkus Indomie, dengan satu kaleng sarden, ya, beberapa liter minyak goreng, ya, beberapa kilo beras, bisa saja dia tergelincir sehingga menjadi pengikut setan. Ya. Sahabat MK Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan ini akan terus menerus, tidak akan pernah berhenti menggelincirkan umat manusia. Ya. Dan umat manusia bisa jadi dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya mengikuti bujuk rayu setan. Ya, mengikuti bujuk rayu setan. Sebahagiannya merasa bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjual malaikat, ya, dengan pemahaman bahwa malaikatlah yang menolong dia. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bertanya kepada mereka. Ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 40-41. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu menyembah kalian wahai para malaikat? Ya. Qalu subhanaka. Malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Kami tidak mereka tidak menyembah kami. Dan kami tidak mengajarkan kepada manusia agar menyembah kami. Ya. Anta waliyuna min dunihim. Engkau yang menguasai mereka. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Tetapi mereka itu ya'budunal jin, mereka menyembah jin, ibadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ya, sahabat. Ada redaksi yang bisa kita garis bawahi di sini. Kalimat terakhir, bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahwa tidak sedikit manusia yang menyembah jin dan mereka beriman kepada jin. Ya. Bagaimana bentuknya mereka menyembah jin? Ya. Menyembah jin, kemudian beriman kepada jin. Kita beriman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepercayaan bahwa ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semenjak diciptakan sampai kapanpun dia tugasnya hanya taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain selain manusia, yakni jin, yang tugasnya sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, ya. Percaya terhadap keberadaan malaikat, percaya terhadap keberadaan jin, itu sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dikatakan beriman kepada jin? Nah, beda beriman kepada Allah dan beriman kepada jin. Kepercayaan terhadap keberadaan jin sebagaimana Allah kabarkan itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beriman kepada jin adalah percaya kepada jin, dia mengikuti instruksi jin, mengikuti arahan jin. Itu bentuk keimanan kepada jin. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Jin, ya, menurunkan surat Al-Jin. Di juz ke-29, ya. Surat Al-Jin. Surat yang ke-72. Di ayat yang ke-6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi begini sahabat, di zaman jahiliyah itu ada sebuah lembah yang terkenal angker, ya. Mungkin tidak beda dengan kita di Indonesia, ada sebuah tempat yang dikenal angker, baik itu bangunan atau kuburan atau apapun namanya. Kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu yang belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin. Mungkin redaksinya kurang lebih dengan bahasa kita, aku minta perlindungan kepada raja jin di sini, ya, dari gangguan jin ecek-eceknya, ya, agar jin ecek-eceknya yang kecil-kecilnya itu tidak mengganggu. Karena memang terkenal iseng itu jin di sana itu, ya. Sempat ingat ya waktu kecil itu di kampung ada cerita, walau alam mitos atau bukannya ya. Di antara bentuk keisengan jin itu, ketika anak-anak mau berangkat ngaji, melewati sebuah pohon, tiba-tiba pecinya hilang. Ya. Pas besoknya pulang pengajian, ternyata pecinya itu ada di atas. Wallahu alam ya atau tidaknya. Dan mungkin ini juga salah satu bentuk isengnya kalangan jin, ya. Dan itu yang dialami oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ada jin-jin yang suka iseng, ya. Sehingga kalau melewati tempat tersebut, ya, mereka diganggu. Dengan gangguan tersebut, ya, agar tidak diganggu, biasanya mereka membacakan mantra-mantra, Nah ini membaca mantra-mantra ini sebagai bentuk meminta perlindungan kepada jin. Memang setelah membacakan mantra-mantra tersebut, ya, tidak ada yang ganggu. Tuh kan betul, ya. Dengan membaca mantra ini, meskipun mantranya sederhana, sahabat. Bisa jadi mantranya itu hanya simsalabim. Bisa jadi mantranya itu hanya abrakadabra, ya. Tetapi kalau kalimat tersebut adalah kalimat yang disepakati dengan bangsa jin, bahwa apabila kamu membacakan ini kamu akan selamat, bahwa apabila kamu membacakan ini hajat kamu akan tertunai, maka jangan salah, itu adalah salah satu bentuk penghambaan kepada jin. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 41, bal kanu ya'budunal jin. Mereka itu menyembah jin, bukan menyembah malaikat, mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala,
di masa serba sulit. Baik itu kekurangan ekonomi, ya, kebutuhan yang mendesak, atau dalam kondisi sakit. Setan itu seolah terbuka peluang baginya untuk menggoda manusia, ya, menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut setan, ya. Maka orang yang pertama tidak memiliki keimanan, yang kedua orang yang lemah keimanannya, dia akan menjadi pengikut setan, ya. Yang ketiga, orang yang beriman, ya, tetapi dia mengikuti hawa nafsunya, bisa jadi dia menjadi pengikut setan. Fenomena ketika sakit datang ke dukun, ya, berobat kepada dukun yang tidak nyambung, ya, berobat kepada dukun yang tidak nyambung. Emang ada berobat kepada dukun yang nyambung? Ada. Datang kepada dukun sunat, kan nyambung untuk disunat. Datang kepada dukun apa itu namanya, dukun bayi, ya, untuk melahirkan, itu kan nyambung. Ini datang kepada orang pintar, datang ke tukang ramal, datang kepada dukun untuk meminta kesembuhan, ya, terhadap penyakitnya yang bisa jadi dia dirasakan lama bertahun-tahun. Dia kemudian ketika diingatkan mengatakan akan yang penting sehat. Yang penting sehat. Ini kalimat sepertinya sederhana, yang penting sehat, tetapi di balik kalimat yang penting sehat itu dia abai terhadap keimanannya. Buat apa dia sehat kalau akidahnya tersesat? Ya, buat apa dia sehat kalau akidahnya tersesat? Ini berbahaya. Padahal bagi orang yang beriman, penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman lewat penyakit, ya, itu adalah untuk menguji manusia, untuk memperlihatkan kualitas keimanan manusia itu sendiri. Jadi orang yang beriman ketika ditimpa sakit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Saya kok rajin sholat, saya rajin saum, saya rajin qiyamul lail, tetapi terkena wabah juga. Ya. Wabah ketika menimpa orang yang beriman beda dengan wabah apabila menimpa orang yang kafir. Wabah ketika menimpa orang kafir, wabah atau penyakit ketika menimpa orang-orang ahli maksiat, kepada orang-orang yang menghina agama, bisa jadi itu adalah sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, jundun min junudillah, ya, untuk menghukum mereka. Sebagaimana yang menimpa Namrud. Ya. Namun ketika yang ditimpa itu adalah orang yang beriman, ketahuilah, ya, bahwa penyakit itu adalah semata-mata untuk memperlihatkan kualitas keimanan orang yang beriman. Pertanyaannya, siapa manusia yang paling beriman? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Para nabi dan para rasul. Ya. Apakah mereka, Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para rasul, tidak pernah sakit? Rasulullah SAW pernah sakit, sebagaimana tadi diriwayatkan, ya, dengan wasilah sihir, pernah sakit. Bahkan sakit yang diderita oleh beliau, yakni sakit ketika menghadapi kematian, itu 2 kali lipat dibanding sakit yang dirasakan oleh umatnya. Ya. Dan kita mengenal kisah salah satu nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan penyakit dengan waktu yang cukup lama, ya. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam kita bisa baca di dalam surat Shad ayat 41, 42, 43 dan sampai 44, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur 'abdana Ayyub. Ingatlah hambaku Ayub. Idznada rabbahu. Ketika dia menyeru kepada Tuhannya, anni massaniya syaitanu
binusbi wa adzab. Sesungguhnya aku masannya syaitan, diganggu oleh setan, binusbi wa adzab, dengan penderitaan dan bencana. Ini Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ditimpa penyakit, ya, ditimpa penyakit. Dan penyakitnya ini oleh kaumnya dianggap sebagai penyakit yang berbahaya. Penyakit yang bisa menular, ya. Padahal tidak. Sampai Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diasingkan oleh kaumnya. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniya syaitan. Sesungguhnya aku diganggu setan. Diganggu setan. Itu penyakit datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menimpa Nabi Ayub, ya, dengan wasilah setan. Apa hikmahnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ditimpa dengan penyakit? Untuk lebih memperjelas kepada umat manusia bahwa beliau itu adalah benar-benar orang yang sabar. Ya. Sehingga manusia bisa mengetahui kadar kesabaran. Dan beginilah seharusnya bersabar. Dengan penyakit yang dideritanya. Dan godaan Nabi Ayub, ya, godaan yang menghampiri Nabi Ayub untuk melanggar syariat itu ada. Tapi Nabi Ayub tetap tegar. Ya, dia tetap hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengadu kepada siapapun. Dia mengadu kepada Allah. Anni massaniya syaitan. Nada rabbah, dia nida. Nida itu menyeru, berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa aku ditimpa setan, ya, diganggu oleh setan. Nah, jadi ini ujian atau penyakit yang menimpa kepada umat yang beriman itu sebagai bentuk ujian untuk memperjelas kualitas dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang sedang melanda negeri kita bahkan dunia, ya, ini adalah sebagai sarana untuk memperjelas siapa sebenarnya diri kita. Apakah diri kita itu adalah orang yang beriman? Apakah diri kita itu adalah orang yang pandai bersabar? Ya. Atau na'udzubillah, justru nampak ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wabah ini sebagai olok-olok. Ya. Menjadikan sebagai olok-olok. Maka hati-hati, jangan mengolok-olok, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan la tasubbur rih. Jangan mencaci maki angin. Jangan mencaci maki cuaca. Termasuk dalam hal ini jangan mencaci maki wabah, ya. Karena itu semuanya terjadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kena, maka terkenalah dia. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat, maka selamatlah dia. Terlepas dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah bagaimana sikapnya. Saudara kita yang terpapar virus COVID-19 sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan, insya Allah mendapat gelar syahadah akhirat, ya. Artinya dia mendapatkan pahala sebagai orang yang syahid akhirat. Syahid akhirat itu artinya nanti di akhirat dia mendapatkan prioritas khusus, ya, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Banyak orang yang oleh Allah diberikan predikat syahid akhirat. Kenapa? Karena dia juga berjuang, ya. Berjuang menghadapi penyakit, kemudian berjuang ketika melahirkan, ya. Berjuang menghindar dari bencana kebakaran, berjuang menghindar dari bencana tenggelam, ya. Berjuang menghindar dari bencana longsor. Tapi kemudian Allah takdirkan dia wafat ketika melahirkan, Allah takdirkan wafat dengan cara tenggelam, Allah takdirkan dia wafat dengan tertimpa longsor, Allah takdirkan dia wafat dengan terkena wabah atau taun, ya. Dia tetap sabar, ya, tetap sabar
dengan musibah yang menimpanya, insyaallah dia sakit akhirat. Ya. Sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kesabaran tentu tidak akan datang dengan tiba-tiba. Perlu pertama pembiasaan sabar. Kita terbiasa sabar menghadapi berbagai kondisi. Ya. Sabar ketika ada penyakit, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menghindari penyakit, sabar berobat ketika kita sakit, dan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa sabar kalau tidak biasa. Satu. Yang kedua, tidak mungkin kita sabar jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah menyuruh kita bersabar, pada saat yang bersamaan kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk bersabar. Ya. Sekuat apapun usaha kita, insya Allah saya sabar, insya Allah saya sabar. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesabaran kepada dirinya, dia tidak akan menjadi orang yang sabar. Nabi Ayub, dia bisa bersabar, diberikan penyakit sampai 14 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Ayub sehingga dia menjadi orang yang bersabar. Orang yang bertakwa, dia mampu bertakwa bukan semata-mata karena usaha dirinya. Iya, dia berusaha agar menjadi orang yang bertakwa dan itu seharusnya, tetapi ada kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga dia mampu bertakwa. Ya. Kita mohon kepada Allah, wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kita at-taufik, memohon taufik. Apa at-taufik? Kemampuan untuk senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal memohon perlindungan ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Agama yang paling mendasar itu adalah pertama akidah. Kemudian baru ibadah, yang ketiga baru akhlak dan lain sebagainya. Yang paling mendasar itu adalah akidah. Keyakinan, ya, keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rezeki, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kesembuhan dan lain sebagainya, bahwa hanya Allah zat yang mampu memberikan pertolongan. Dari keyakinan ini kemudian dia akan tumbuh kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan, bahwa hanya Allah yang kaya dirinya fakir, Allah yang kuat dirinya lemah, Allah yang berilmu dirinya bodoh. Orang yang merasa seperti ini, dia akan merunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia wujudkan dalam bentuk berdoa. Allahumma inni dha'ifun faqawwini, ya Allah sesungguhnya aku lemah, berikanlah aku kekuatan. Ya. Jadi dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tawadhu adalah takabur, ya, merasa besar. Dan perasaan besar inilah yang membuat setan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa yang membuat setan itu kafir? Karena dia membangkang Allah, wastakbaro, dan dia merasa besar, ya. Ingat, kalau merasa itu berarti sebenarnya dia tidak. Merasa besar berarti dia kecil. Merasa tinggi padahal dia pendek, ya. Merasa kuat padahal dia lemah. Perasaan seperti inilah yang mendorong setan kemudian wa kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu mithqalu dzarrah, satu ukuran dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Satu ukuran dzarrah dari kesombongan membuat dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau dengan hatinya dipenuhi dengan kesombongan, merasa dirinya kuat, merasa dirinya perkasa, merasa dirinya pintar, ya. Maka perasaan-perasaan seperti inilah yang akan
menghalangi dia dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika dia merasa pintar, dia tidak akan meminta ilmu kepada Allah. Ketika dia merasa kaya, dia tidak akan meminta kekayaan kepada Allah. Ketika dia merasa kuat, dia tidak meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berdoa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sebagai wujud kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya. Makanya terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan ilmu kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akidah yang sangat mendasar, ya. Dan akidah yang sangat mendasar ini maka lahirlah proses-proses penghambaan kepada Allah, ya. Dia wudu, dia sholat, dia saum, dia haji, umroh dan lain sebagainya. Itu diawali dari keyakinan bahwa dirinya lemah sementara Allah kuat, dirinya bodoh bahwa hanya Allah lah yang pintar, ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Terakhir, kita mohon kepada Allah, ya, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menyembuhkan, bisa memberikan kesembuhan kepada kita semuanya. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita, rakyat kita, para pemimpin kita, semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu lemah. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Kenapa kita mesti meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan? Ya, karena kita lemah. Meskipun tipu daya setan itu lemah, diri kita lemah. Seandainya tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berlindunglah hanya kepada Allah. Justru kalau minta perlindungan kepada selain Allah, itu akan membuat diri seseorang menjadi lemah. Orang yang datang ke dukun bukannya jadi sembuh, ya. Dia akan semakin bertambah sakit. Yakin itu, ya. Kenapa ketika dia datang ke dukun, dukunnya minta bantuan kepada setan, maka setan yang sudah berkomitmen dengan dukun, ya, dia masuk ke dalam diri orang yang diobatinya, ya, untuk menghentikan atau minimal mengurangi rasa sakit. Dalam waktu tertentu kemudian rasa sakitnya kumat lagi, datang lagi ke dukun, ditambah lagi setan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi kalau minta bantuan kepada selain Allah bukannya menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Merunduklah kepada Allah. Hanya Allah yang kuat. Sholatlah tepat waktu. Meskipun di saat seperti ini, ya, masjid-masjid dibatasi. Jangan kemudian bapak-bapak menghalangi kita untuk tetap sholat awal waktu, ya. Justru dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jangan sampai musibah yang sedang menimpa ini membuat kita justru lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempitan itu akan timbul ide-ide dan gagasan-gagasan yang baru, ya. Sebagai contoh, ya, kami terbiasa mengisi majelis-majelis taklim. Sekarang majelis taklim diliburkan, ya. Sementara kami bersama teman-teman yang lain tetap punya kewajiban untuk menyampaikan, mengingatkan sesama saudara agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah ide seperti ini, ya, terdorong untuk tetap berbuat sesuatu, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Mudah-mudahan lewat saluran MQ Channel ini, ya, kita bisa berbagi manfaat sebanyak-banyaknya, ya.
Terakhir, terima kasih kepada Pesantren Madinatul Quran yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, pengajian ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik, ya. Dan kami juga mohon dukungan dan doa, mudah-mudahan para mahasantri yang tetap beraktivitas di pesantren diberikan kesehatan, ya. Karena untuk mahasantri mereka tidak pulang, tapi mereka tetap di karantina di sini, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan terbaik bagi bangsa ini, terlepas dari berbagai wabah yang sedang melanda negeri ini, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya tentu juga, dan mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kehilafannya. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas.